Lebih dari 1000 tahun lalu, di hiruk-pikuk kota Kufah, seorang pria jenius merumuskan sistem berpikir yang sampai detik ini memandu kehidupan miliaran orang. Beliau bukan penakluk berpedang, melainkan pahlawan intelektual yang senjatanya adalah akal dan logika. Namanya Nu'man bin Sabit, yang dikenal dunia sebagai Imam Abu Hanifah. Di era saat peradaban Islam meluas pesat dan memunculkan masalah baru yang belum pernah ada, beliau hadir menawarkan solusi brilian. Ia meletakkan fondasi ilmu fikih yang sangat rasional, sistematis, dan mampu beradaptasi dengan segala perkembangan zaman. Sebelum dikenal sebagai ulama besar, Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain sutra yang sangat sukses. Profesi ini memberinya wawasan luar biasa tentang kehidupan nyata manusia, dinamika interaksi sosial, dan kompleksitas ekonomi. Pengalaman berdagang membentuk pola pikirnya menjadi sangat praktis dan membumi. Suatu hari, seorang ulama menyadari kecerdasan luar biasa di balik pertanyaan-pertanyaan tajam sang pedagang sutra ini. Momen peralihan ini menjadi titik balik penting. Sang jenius muda mulai memadukan ketajaman logika bisnisnya dengan ketelitian dalam menganalisis teks-teks suci agama. Kufah pada masa itu adalah kota metropolitan yang sangat heterogen, tempat bertemunya budaya Arab, Persia, dan tradisi lokal kuno. Keragaman luar biasa ini membawa tantangan hukum yang rumit, transaksi perdagangan baru, dan struktur sosial yang berubah pesat membutuhkan panduan yang tidak selalu tersurat dalam literatur awal. Menghadapi masyarakat kompleks ini, Imam Hanafi menyadari bahwa interpretasi kaku tidak akan cukup untuk memberikan keadilan. Ia mencari cara untuk menggali prinsip dasar dari sebuah hukum agar semangat keadilan bisa diterapkan pada situasi-situasi yang sama sekali baru. Inilah momen di mana sang jenius memperkenalkan inovasi terbesarnya, metode analogi atau kias, dan preferensi hukum demi keadilan atau istihsan. Ketika tidak ada teks tertulis yang secara spesifik mengatur masalah baru, Imam Hanafi menggunakan logika analogi ketat untuk menyamakannya dengan kasus lama yang memiliki inti persoalan serupa. Lebih jauh lagi, jika analogi justru menghasilkan keputusan tidak adil, beliau berani menggunakan istihsan untuk memilih solusi yang lebih memberikan kemaslahatan umum. Pendekatan revolusioner ini membuktikan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan zaman. Metode pengajarannya pun sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Alih-alih duduk sebagai guru tunggal yang mendikte muridnya, Imam Hanafi mendirikan semacam akademi hukum. Ia mengumpulkan 40 murid terbaiknya yang masing-masing ahli di bidang berbeda seperti hadis, bahasa, hingga matematika. Sebuah masalah hukum akan dilemparkan ke tengah majelis untuk diperdebatkan secara terbuka berhari-hari. Setelah mencapai konsensus bersama, barulah keputusan itu dicatat. Melalui proses demokratis inilah, ribuan hukum dikodifikasikan secara sistematis, membentuk mahakarya intelektual yang kelak dikenal sebagai mazhab Hanafi. Reputasi cemerlang sang imam akhirnya menarik perhatian Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Sang penguasa menawarkan jabatan Hakim Agung, sebuah posisi kekuasaan tertinggi di bidang hukum. Namun, Imam Hanafi menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Beliau menyadari bahwa menerima jabatan dari penguasa yang kerap berlaku tiran hanya akan menjadikannya alat legitimasi politik semata. Baginya, integritas keilmuan dan kemerdekaan berpikir adalah harga mati yang tak bisa dibeli. Penolakan yang sangat berani ini menyinggung ego sang khalifah, memicu murka penguasa paling ditakuti saat itu. Akibat keteguhan prinsipnya, Imam Abu Hanifah harus membayar harga yang sangat mahal. Sang ulama besar dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah, diikat dengan rantai besi, dan dicambuk berulang kali. Namun, jeruji besi penjara hanya mampu mengurung fisiknya, sama sekali tak bisa membungkam pikirannya yang merdeka. Sang jenius tetap konsisten mengajar dan menyebarkan fatwa kepada para murid setia yang menemuinya di balik sel. Dalam penderitaannya, beliau menunjukkan kebesaran jiwa seorang ilmuwan yang lebih memilih tersiksa demi mempertahankan kebenaran. Pada tahun 150 Hijriah, sang pionir menghembuskan napas terakhirnya di dalam tahanan. Meski raganya telah tiada, mazhab pemikirannya terus meluas tak terbendung.
Warisan intelektualnya menjadi pijakan hukum Kekaisaran Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, hingga diadopsi dalam hukum modern. Hingga detik ini, ratusan juta umat Islam di seluruh penjuru dunia menjalankan rutinitas keagamaannya menggunakan metode berpikir sang jenius dari Kufah. Sebuah bukti nyata abadi bahwa sistem pemikiran yang didirikan di atas pilar akal budi dan keadilan tak akan lekang tergerus oleh laju zaman.